Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tentunya dipenuhi dengan keberkahannya, dipenuhi dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam tujuan juga yang sangat baik, yang sangat mulia, yang kita yakini insyaallah bisa menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan dimudahkan oleh Allah, segala rezeki dilancarkan oleh Allah, segala penyakit diangkat oleh Allah, segala dosa diampunkan oleh Allah, umur kita juga dipanjangkan oleh Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dari sedikit pelajaran kita. Sampai mana kita kemarin belajar? Yang Fita ada Rasul selesai sudah? Kitab-kitab yang diturunkan sudah itu. Alas. Sudah, kitab-kitab yang diturunkan sudah. Betul enggak sampai qala sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin? Situ? Ya. Belum habis ya, situ sedikit ya. Idza amartukum ta'atur rasul. Intinya di minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang ta'atur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang mukmin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya cukup beriman, bukan hanya cukup kita meyakini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adalah utusan Allah. Itu belum cukup. Belum cukup juga kita meyakini apa saja yang keluar daripada baginda Nabi besar Muhammad itu adalah benar, belum cukup. Tapi kita juga diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa saja yang disampaikan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad kepada kita. Ya, itu pembahasan yang kemarin. Sampailah di dalam qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian, kata Nabi, dengan sebuah perkara, maka datangilah perkara yang aku perintahkan tersebut, kata Nabi, mastata'tum, sebisa kalian. Sebisa kalian. Di sini tidak ada paksaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua harus secara maksimal, secara utuh melakukan apa saja yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memaksa kita seperti itu. Tapi Nabi katakan, apabila aku memerintahkan kepada kalian sebuah perkara, baik itu perintah yang wajib, baik itu perintah yang sunnah, apa kata Nabi? Lakukanlah perintah tersebut mastata'tum, sebisa kalian, semampu kalian. Ya, kita lakukan. Ya. Semampu kita, sebisa kita itu diukur dari mana? Diukur dari kita sudah melakukan dulu. Bukan artinya kita nggak melakukan sama sekali, bukan itu artinya kita tidak mencoba sama sekali. Artinya kita tidak mau melakukannya sama sekali. Ya, disuruh tahajud nggak mau. Kenapa? Susah, nyoba belum pernah. Ya gimana? Dicoba dulu semampunya dulu. Disuruh sholat sunnah ini, suruh baca ini, suruh baca ini. Apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebisa kita. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan Nabi mengatakan, apa yang aku larang untuk kalian lakukan, fajtanibuh. Maka kata Nabi apa? Fajtanibuh, hindari, jauhi. Ketika Nabi melarang kita di dalam beberapa hal, jauhi itu. Nabi memerintahkan kita beberapa hal, lakukan perintah Nabi sebisa kita. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain lam tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian setelahku, kata Nabi, dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara ini, kata Nabi, lam tadillu ba'dahuma,
kalian nggak bakal sesat, kalian nggak bakal salah arah, kalian nggak bakal salah kalau kalian berpegang dengan dua hal ini. Apa? Yang pertama kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua apa? Wa sunnati, dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kitabullah wa ahlu baiti. Ya, di dalam riwayat lain, dan riwayat ini lebih asah daripada yang kita baca ini. Ya, yang kita baca ini apa? Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal, maka kalian bakal selamat. Kitabnya Allah dan sunnah Nabi besar Muhammad. Tapi ada riwayat lain lagi sama seperti ini, tapi bukan sunnah Nabi, tapi ahlu bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian berpegang teguh dengan kitabnya Allah, berpegang teguh dengan ahlu bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian nggak bakal sesat. Dan riwayat ahlul bait ini lebih kuat daripada riwayat sunnati, yaitu sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Malik rahimahullah, Imam Malik beliau mengatakan, ma minna illa radun wa mardudun alaih illa sahibu hadzal qabri, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan, kita ini kalau nggak kita ngeritik, kita dikritik. Ya, kita ini kan kalau kita nggak ngeritik pasti dikritik. Kalau kita nggak nolak orang pasti ditolak sama orang. Kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya itu nggak boleh kita tentang, ucapannya nggak boleh kita kritik, ucapannya nggak boleh kita komentari. Semua apa yang dilakukan, baik dari perbuatannya, baik daripada ucapannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, man istabanat lahu sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'ahu liqauli ahad. Barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia nggak boleh meninggalkan sunnah tersebut karena perkara omongan orang. Apabila kita udah jelas nih, kita udah tahu sunnah Nabi itu apa. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada kita di setiap perkara-perkara yang baik kita mulai dengan siwak. Di setiap perkara-perkara yang baik kita mulai dengan bismillah. Di setiap daripada doa kita awali dan akhiri dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas itu. Jangan tinggalkan itu hanya dengan ucapan orang. Hanya dengan omongan orang. Hanya dengan ucapan orang. Jangan tinggalkan. Kalau udah jelas bagi kita sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah tinggalkan perkara-perkara tersebut hanya karena omongan orang, atau karena suruhan orang, atau karena kritikan orang, atau apa karena orang tersebut bilang segini, bilang segitu. Jangan tinggalkan sesuatu perkara sunnah yang sudah jelas bagi kita. Maksudnya apa? Lakukan. Jangan ditinggalkan hanya ada perkara ini, jangan kita tinggalkan. Nah, ini penting daripada kita untuk taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai pembahasan taat kepada Nabi, kita udah selesai. Maka sekarang kita membahas tentang al-faslus sadis. Al-faslus sadis. Nah, ini bagian-bagian bab yang apa namanya, yang agak sedikit kita jelasin. Setelah itu insya Allah kita membahas tentang perjalanan singkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirahnya Nabi, perjalanan Nabi. Habis ini baru kita belajar tentang perjalanannya Nabi. Paling ini agak kita baca agak cepat sedikit. Kita baca agak cepat sedikit. Al-faslu sadis, fasal yang ke-6. Tentang apa ini? Fil yaumil akhir, pada hari akhir. Sekarang kita ini lagi belajar nih tentang nanti semua yang bersangkutan dengan hari akhir, yang bersangkutan dengan barzakh, yang bersangkutan dengan surga neraka, yang bersangkutan dengan azabul qabr, soal mungkar wa nakir, nikmat di kubur, azab di kubur, tentang sirat, tentang mizan, tentang hisab. Ini sekarang ini lagi bagiannya ini. Kita mempelajari sedikit tentang hal-hal yang seperti ini.
Yang tentunya wajib kita yakini, yakini. Karena termasuk daripada rukun iman apa? Al-iman bi yaumil akhir. Kita iman dengan hari akhir. Nah, hari akhir itu banyak sangkutannya, bukan yaumul akhir itu yaumul akhir itu enggak. Banyak sangkutannya. Ada azab kuburnya, ada soalul malakennya, ada surganya, ada nerakanya, ada mizannya, ada hisabnya dan yang lain-lain. Seperti itu. Maka di sini dikatakan imanuna bi yaumin akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Kita ini wajib meyakini, wajib mengimani apa? Bi yaumin akhir, dari hari akhir. Hari akhir itu wajib kita yakini. Maksud daripada yaumul akhir itu adalah yaumul qiyamah. Iman bil yaumil akhir apa artinya? Iman bi yaumil qiyamah. Yaumul qiyamah ini atau yaumul akhir ini namanya banyak. Ada yang mengatakan yaumul akhir ini punya nama sampai 300 nama. Yaumul akhir itu punya nama sampai ada 300 nama untuk yaumul akhir. Bisa kita katakan yaumul akhir, bisa juga kita sebut dengan yaumul qiyamah. Kenapa dibilang yaumul akhir? Dibilang yaumul akhir karena itu adalah hari akhir daripada ayyamid dunya, daripada hari-hari dunia. Walaupun yaumul akhir itu berbeda dengan yaumud dunya, beda. Tapi kenapa dibilang yaumul akhir? Karena berakhirnya masa kita di dunia, maka bersambung kita dengan yaumul qiyamah. Makanya dibilang yaumul akhir. Yaumul qiyamah ini atau yaumul akhir ini sebagian daripada ulama, dan ini pendapat yang sahih. Mereka mengatakan yaumul akhir ini dimulai kapan, berakhir kapan. Artinya yaumul akhir pasti ada permulaan. Mulanya yaumul akhir itu dari kapan? Dari mulai kita dikumpulkan oleh Allah. Dari mulai kita dikumpulkan oleh Allah. Udah dikumpulkan oleh Allah, dari kita dibangkitkan dulu, dari kuburnya dibangkitkan oleh Allah. Dan pertama kali orang yang dibangkitkan siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Nabi, dan orang yang pertama kali dimasukkan Allah surga juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul akhir dimulai dari apa? Dari kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mauqif, di satu tempat. Ada yang mengatakan tempat itu dibilang salah satunya apa? Haulul mauqif. Mauqif itu, haul itu keganasan atau kengerian atau ketakutan. Di saat semua orang itu di satu tempat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Haul dibilang haulul mauqif. Apa namanya? Haul ini ganasnya atau ngerinya atau dahsyatnya. Kenapa dibilang haulul mauqif? Karena tadi kita dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang masanya itu panjang. Masanya itu panjang. Disebutkan di Quran di ayat sajadah. Disebutkan ada yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat sajadah 1000 tahun kita kumpul situ. Ada yang mengatakan lagi, Allah katakan lagi di ayat yang lain 50 alfasanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ayat sajadah sama ayat Al-Ma'arij di sini enggak bertentangan kata ulama. Karena yang namanya adat jumlah itu enggak ada mafhumnya. Bisa 1000 tahun, bisa 50.000 tahun. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan panjangnya orang ngantri atau dikumpulkan di tempat itu tergantung amal. Amal. Ada orang yang masanya panjang, orang kafir masanya panjang. Orang fusak, orang fasik lebih sedikit dari orang kafir. Ada yang orang yang amalnya baik, itu seperti karak atain, khafifah, seperti 2 rakaat yang singkat. Lalu amal orang itu baik, artinya sebentar saja, sebentar saja. Tapi kalau orang amalnya jelek, amalnya banyak yang enggak baik, lama dia, lama. Makanya dibilang haulul mauqif, dahsyat atau kengeriannya atau keganasannya tempat yang bakal Allah Subhanahu wa taala satukan kita semua. Karena di tempat itu kita bukan hanya ngumpul, bangkit ngumpul, enggak.
Diberikan apa? Nanti kita ini tadnu syams ala qadr mil. Matahari itu kan dekat sama kita. Kalau Nabi mengatakan ala qadr mil, kadarnya itu mil. Bagi ulama masih bingung mengartikan mil itu seperti apa. Ada riwayat lain juga apa namanya? Satu kilat. Jadi kita itu didekatkan dengan matahari. Matahari masih di atas kita aja, ketinggian ratusan ribu kaki itu aja. Kalau udah panas, kita keringat padat. Bayangin kalau misalnya apa namanya kiamat itu apa namanya matahari tersebut dekat seperti satu jengkal tangan, dekat sama kita. Makanya kita juga nanti di mauqif tersebut keadaannya berbeda-beda. Dan salah satu ujian di mauqif itu apa? Makanya kenapa lama, kenapa ganas, kenapa dahsyat? Karena di situ ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung amal. Ada orang yang keringatnya sampai mata kaki. Ada orang yang keringatnya sampai lutut. Ada orang yang keringatnya sampai pinggang ini. Ada orang yang keringatnya kata Nabi sampai aljamahu, sampai masuk dia sampai ke mulut. Tergantung amal. Tergantung amal. Di situ nanti dihisab. Di situ nanti seleksi. Di situ nanti soal para malaikat dan yang lainnya. Banyak. Makanya tulil mauqif, panjang kita. Panjang. Waktu kita ini panjang nanti di yaumul qiyamah atau di yaumul akhir ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yaumul qiyamah dimulai dari kapan? Dimulai dari kita dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah sampai waktu yang tidak ditentukan. Sebagaimana ila ma la yatanaha, enggak ada habisnya. Ala sahih. Ada juga yang mengatakan yaumul qiyamah itu habisnya kapan? Habisnya ketika orang surga masuk surga, ketika orang neraka masuk neraka. Itu habisnya daripada yaumul qiyamah. Jadi kenapa dibilang tadi kenapa dibilang yaumul akhir? Dibilang yaumul akhir karena itu adalah akhir daripada hari dunia. Kenapa dibilang yaumul qiyamah? Di sini disebutkan dibilang yaumul qiyamah di qiyamin nasi fihi min quburihim, karena dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka. Makanya dibilang yaumul qiyamah. Dibilang yaumul qiyamah kenapa? Karena dibangkitkannya manusia dari kuburannya mereka dan kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dibilang yaumul qiyamah. Nah, yaumul qiyamah ini wajib bagi kita untuk meyakininya adanya daripada yaumul akhir. Adanya daripada yaumul akhir wajib untuk kita yakini. Disebutkan di sini wala yanalu syai'un mimma dzukir al-anbiya wal auliya wala sa'iris sulaha. Jadi dari keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, yang tenggelam dengan keringatnya, nanti ditanya oleh malaikatnya, nanti dengan sesuatu yang begitu banyak yang akan terjadi di yaumul qiyamah tadi, itu tidak terjadi bagi siapa? Tidak terjadi bagi para anbiya. Para anbiya enggak. Tidak terjadi bagi para al-auliya wala sairus sulaha. Para wali dan para orang-orang soleh enggak dapat. Mereka enggak perlu ngantri, mereka enggak perlu nunggu. Makanya nanti ketika orang dibangkitkan dari kubur tadi, dan dikumpulkan di hasyr yaumul mahsyar tadi, keadaan mereka berbeda-beda. Ada yang jalan kaki, nanti ada yang naikin kendaraan, tergantung amalnya. Tergantung amal. Itu amalnya baik, dia bisa naik kendaraan. Makanya nggak penting kita ini mewah-mewah kendaraan di dunia, nggak penting sekali ya. Nggak penting. Nanti kalau kita mau bangga-bangga nanti di akhirat kelak. Mau bangga-bangga nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, bagaimana keadaan kita, itu yang harus kita bangga-banggain. Itu yang sesuatu yang kalau kita bangga nggak masalah, bagus itu kemuliaan yang memang Allah berikan sama orang-orang yang di dunianya merendahkan diri, Allah angkat derajatnya di akhirat nanti. Bahkan dari hari pertama dibangkitkan itu sudah Allah bedakan keadaannya, belum sirotnya, belum di surganya, belum di mizannya, belum di yaumul mahsyarnya, belum. Ini baru pertama kali Allah bangkitkan dia, keadaannya udah berbeda. Makanya pertama kali yang Allah bangkitkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, tapi itu pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang kuat setelah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam dan beberapa anbiya.
Keadaan bangkitnya itu aja. Ada yang berkendara, ada yang berjalan, ada keadaan yang berbeda-beda. Allah bangkitkan dengan keadaan yang berbeda-beda. Ya. Hanya kita nggak perlu bangga-bangga, nggak perlu mewah-mewah, nggak perlu mencolok-mencolok, nggak perlu sombong-sombong di dunia ini, nggak perlu. Ya, sombongnya kita ini sementara, nikmatnya kita ini sementara. Kalau kita mau bangga-bangga nanti di hari yang memang Allah memantaskan seseorang memang dengan kedudukannya masing-masing. Ya, kalau kita mau bangga-bangga dengan teman-teman kita, bangga setelah kita mati kita dibangkitkan Allah. Nah itu, di bagaimana keadaannya kita? Kalau kita dibangkitkan datang ke Yaumul Mahsyar dengan keadaan mengendarai kendaraan, nah itu baru kita bangga-bangga, nggak apa-apa, pantas itu. Ya, tapi kalau nyatanya kita ngerangka, nyatanya kita nggak naik apa-apa, nah itu yang perlu kita sedihkan. Ya, seperti itu. Yaumul Qiyamah, ya, seperti disebutkan di sini, yajibu ala kulli mukallafin an yusaddiqa bil yaumil akhir. Maka wajib bagi setiap mukallaf itu untuk membenarkan, meyakini daripada yaumul akhir. Wajib bagi kita. Yaumul akhir ataupun yaumul qiyamah tentunya mempunyai alamat. Baik itu yang datang daripada Al-Qur'an ataupun yang datang daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alamat yaumul akhir atau tanda-tanda yaumul akhir itu ada dua. Dibagi jadi dua. Ada alamat yang kecil, ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Ya, ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Ya, sebagaimana yang disebutkan, ya, salah satu daripada tanda-tanda kecil yaumul qiyamah. Apa tanda-tanda kecil yaumul qiyamah? Salah satunya apa? Bi'satuhu sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda kecil, belum tanda-tanda besar. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan buistu ana wasa'atu kahatain. Nabi mengatakan aku diutus dan hari kiamat itu sama aku diutus ibaratnya seperti dua jari ini. Kan dua jari ini kan ibaratnya dekat, sababah wal wusta. Jari telunjuk sama jari telengah ini, Nabi itu bilang kayak gini, aku diutus dan hari kiamat tuh kayak gini nih jaraknya sama aku. Artinya dekat. Artinya dekat. Itu salah satu tanda-tanda kecil. Artinya tanda-tanda kecil itu di zaman Nabi sudah muncul. Di zaman Nabi sudah muncul. Kemudian termasuk tanda-tanda kecil yaumul qiyamah insyiqaqul qamar. Terbelahnya bulan. Kapan terbelahnya bulan terjadi? Di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat yaumul qiyamah wansyaqqal qamar dan terbelahlah bulan. Terbelahnya bulan di masa Nabi besar Muhammad dan itu salah satu termasuk mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah tanda yaumul qiyamah. Termasuk tanda kecil yaumul qiyamah juga apa? Mautuhu sallallahu alaihi wasallam. Kematiannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematiannya Nabi itu juga termasuk daripada tanda yaumul qiyamah. Termasuk daripada tanda kiamat yang kecil juga Fathu Baitul Maqdis. Orang-orang muslim pada waktu itu menang dan membuka daripada Baitul Maqdis di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Baitul Maqdis kita ambil alih itu di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Termasuk daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat yang kecil juga zuhurud dajjalin. Munculnya dua dajjal. Bukan dajjal yang dimaksud ini bukan. Tapi dajjal yang dimaksud ini ada dua orang yang mengaku bahwasanya mereka itu nabi. Salah satunya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Itu dibilang zuhurud dajjalain. Ada dua orang, ada dua orang. Termasuk daripada tanda-tanda kiamat yang kecil, tadyi'il amanah bi isnadil amri ila ghairi ahlih. Ini semua disahkan oleh hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyia-nyiakan amanat,
Artinya menyia-nyiakan amanat, ada orang yang diberikan tugas kemudian tidak dilakukan amanatnya sesuai dengan tugas tersebut. Itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Wa min alamati sughra, dan juga daripada tanda-tanda kecil yaumul qiyamah, zuhurun nisa al-kasiyat al-ariyat, para perempuan yang menampakkan daripada auratnya, telanjang bulatnya. Sekarang ini kan ibadatnya kayak gitu dah. Kekurangan kain, yang lakinya nutup pakaiannya dari atas sampai bawah, ketutup lakinya. Kita pakainya gamis, kita pakainya koko, kita pakainya sarung, kita pakai celana panjang. Yang perempuannya pakai rok, pakai ini, wal auliyadu billah. Tanda-tanda, itu tanda-tanda kiamat. Min alamatis sa'ah. Disebutkan juga di sini wa min alamatis sa'ah intisyarur riba. Dan juga termasuk daripada tanda-tanda kiamat yang kecil apa? Intisyarur riba. Orang yang melakukan jual beli yang di situ ada unsur ribanya, atau hutang piutang yang di situ ada unsur ribanya, juga udah menyebar di mana-mana. Di mana-mana ada sudah. Zuhuruz zina, tampaknya orang yang berzina banyak. Kasratul qatl, banyaknya bunuh-bunuhan. Itu juga termasuk tanda daripada kiamat kecil. Nah, ini daripada tanda-tanda kiamat kecil. Ada yang sudah terjadi, ada juga yang belum terjadi. Artinya dari semenjak Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah termasuk daripada tanda-tanda kecil yaumul qiyamah. Artinya bisa terjadi kapan saja ini. Bisa terjadi kapan saja yaumul qiyamah. Adapun tanda-tanda besar juga banyak. Ada tanda-tanda besar yaumul qiyamah itu ada 10, ada yang mengatakan lebih. Termasuk daripada tanda-tanda yaumul qiyamah yang besar itu apa? Zuhurul Mahdi. Apa? Munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi termasuk tanda kiamat yang besar. Kemudian khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal keluar tuh udah tuh. Udah keluar membawa dengan fitnah yang paling besar. Khurujud Dajjal. Kemudian nuzulu Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun di yaumul qiyamah tadi, turunnya tapi bukan menjadi nabi, tapi turunnya Nabi Isa menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari akhir tadi Nabi Isa akan turun, bukan sebagai nabi, tetap dia nabi, tapi bukan sebagai nabi di akhir nanti, bukan, tapi sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu daripada kekhususan atau keistimewaan Nabi. Nabi itu punya umat juga nabi. Nabi besar Muhammad punya umat, di dalam umat Nabi itu ada nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah beda pendapat, nggak usah keliru, enggak. Nabi Isa turun pasti. Karena ini tanda daripada kiamat, dan wajib kita yakini ini tanda-tanda kiamat yang datang daripada hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir itu hadis-hadis yang memang diriwayatkan oleh banyak daripada sahabat dan benar sahih. Itu wajib kita yakini. Termasuk turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Khurujud dabah allati tuktab baina ainil mu'min mu'minan fayudhi wajhuhu wa baina ainil kafir kafiran fayaswad wajhuhu. Keluarnya hewan melata dari bumi nanti yang bisa berbicara sama orang. Ketika dia ngelihat orang mukmin, akhirnya dia tahu tuh ada tanda mata di mata orang mukmin, itu orang mukmin, maka muka hewan itu bercahaya. Ketika dia ngelihat orang kafir, ini orang kafir, mukanya hitam, kayak gitu. Zuhurud dukhan, akan tampak juga kabut asap selama 40 hari. Kabut asap selama 40 hari. Cobaan, ini semua ibtila, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa nanti? Buat Allah nampakkan mana yang betul-betul beriman kepada Allah, mana yang betul-betul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khurabul Ka'bah ala aidil Habasyah. Nanti Ka'bah itu akan hancur nanti. Ka'bah itu akan hancur.
di tangannya orang Habasyah. Habasyah ini kalau sebutan sekarang apa? Ethiopia bukan? Ethiopia gitu. Kalau salah itu Ethiopia Urujul khurabul Ka'bah ala aidil Habasyah. Hancurnya Ka'bah di tangan orang-orang Habasyah. Ada namanya, Anda lupa tapi. Disebutkan namanya, tapi Anda lupa namanya siapa. Ka'bah itu akan hancur nanti. Ka'bah itu akan hancur. Makanya pada saat itu orang mukmin udah nggak ada kiblat lagi tuh. Artinya itu di situ udah mulai ada orang yang tidak tidak betul-betul di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khurabul Ka'bah. Ba'da mauti Isa, setelah kematian Nabi Isa nanti Ka'bahnya hancur. Raf'ul Quran minal masahif was sudur. Quran juga nanti diangkat oleh Allah. Bukan hanya dari hafalan orang saja, tapi mushaf-mushafnya juga bakal nggak ada lagi. Mushaf-mushaf ini bakal nggak ada lagi. Rujuk ahlil ad kulluhum kuffara. Kembalinya daripada orang-orang bumi ini kembali dalam keadaan kafir. Nabi kan mengatakan dalam satu hadis, bada ad-dinu gharib fa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Dalam satu hadis Nabi mengatakan agama ini kan dimulai dengan sesuatu hal yang gharib. Orang itu ngelihat Islam itu aneh. Dulu ketika Nabi berdakwah, ketika mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk ikut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua merasa aneh dengan ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asing ini. Agama apa, ajaran apa yang dibawa oleh Muhammad ini asing. Nanti bakal kembali seperti itu. Apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Beruntung bagi orang-orang yang asing dari beruntung. Beruntung. Maka orang yang kuat imannya di akhir, di masa yang semua orang ngelihat orang majelis aneh, ngelihat orang tahlilan aneh, ngelihat orang sholat di masjid aneh, ngelihat orang ibadah puasa aneh, itu nanti bakal terjadi nanti. Bakal terjadi yang seperti itu semuanya bakal terjadi. Fatuba lil ghuraba. Tapi beruntung bagi orang-orang yang menurut orang itu asing aneh itu beruntung. Seperti itu. Nah, itu semua tanda-tanda daripada yaumul qiyamah. Dan banyak lagi tanda-tanda daripada yaumul qiyamah. Intinya yaumul qiyamah itu adalah sesuatu hal yang wajib kita yakini, wajib kita imani bahwasanya semua daripada kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, dan itulah nanti yang akan dinamakan dengan yaumul akhir atau yang dinamakan dengan yaumul qiyamah. Di situ semua kita akan dihisap oleh Allah. Di situ semua kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi albir, orang yang baik tadi, orang yang berbakti, orang yang bijaksana adalah orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada yaumil akhir. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman dengan yaumil akhir. Wa bimastamala alaih, dan apa saja nanti yang terkandung daripada yaumul akhir tersebut. Wa min dzalika ma yali, termasuk daripada yaumul akhir apa? Al-barzakh. Al-barzakh. Barzakh itu ma bainal maut. Fihi, sesuatu yang antara mati, fase orang setelah mati, dan di antara yaumul ba'tsi wan nusyur. Yaumul ba'tsi wan nusyur. Antara mati sama apa? Al-ba'ts. Ba'ts itu hari dibangkitkan, wan nusyur, dan hari dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita udah meninggal tadi, kita masuk dulu ke barzah. Kuburan, artinya di dalam kuburan. Nah, di situ ada masa kita ditanya, ada masa kalau orang mukmin Allah lapangkan kuburannya, Allah luaskan kuburannya, nanti dijemput sama malaikat ruhnya, dibawa daripada kafan dari surga, dikafankan oleh malaikat, dibawa ke surga, dihadapkan oleh Allah, dikirim lagi ke bumi, diluaskan kuburannya, diberikan cahaya kuburannya. Itu orang-orang yang beramal soleh. Tapi kalau orang yang tadi kufar atau orang yang fusak, yang amalnya tidak baik, yang amalnya tidak banyak, dideketin sama malaikat yang sangar rupanya. Mungkar nakir itu apa? Di salah satu cirinya aswadani azrakan, hitam kebiru-biruan. Orang kalau hitam saja mungkin masih enak lihatnya. Gimana kalau ente ngelihat ada orang muka hitam kebiru-biruan?
Wa biyadihima midrak. Di tangan Munkar Nakir itu ada mitrak. Mitrak itu apa? Palu. Palu min hadid, palu dari besi. Palu dari besi. Ada yang mengatakan marzabah, megang kayu besi. Ada yang mengatakan palu, ada yang mengatakan kayu besi. Udah siap tuh dia. Kalau orang yang amalnya baik, mukanya ceria, mukanya senyum. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan orang mukmin, orang soleh nggak ditanya. Nggak ditanya. Nanti kita masuk ke pembahasannya nanti. Al-barzakh wa huwa ma bainal maut wa yaumul ba'ts wan nusyur. Qala ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau ada barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga wajib kita yakin. Jadi orang-orang mulhid, orang-orang kufar, orang-orang ateis dan lainnya nggak percaya ini semua. Nggak percaya. Kita harus yakin ini, dan ini termasuk daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian su'alul qabri wa na'imuhu li ahli ta'ah wa adabuhu li ahli ma'siyah. Pertanyaan kubur dan nikmat kubur bagi orang yang taat kepada Allah, dan azab kubur bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan juga nanti Allah siapkan azab-azabnya. Su'alul qabr itu pasti. Pasti semua kita ditanya. Disebutkan di sini su'alul munkar wa nakir iyana ma'asyira ummatid da'wah al-mu'minin wal munafiqin wal kafirin. Pendapat yang kuat, pertanyaan mungkar nakir itu kepada semuanya, baik orang mukmin, baik orang munafik, baik orang kafir. Semua, orang mukmin, orang munafik, orang kafir, semuanya ditanya. Bahkan pendapat yang sahih, jin pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada soal untuk jin, tapi bukan di sini pembahasan. Kecuali malaikat, kecuali para anbiya, itu terlepas daripada pertanyaan soal mungkar dan nakir. Jadi pendapat yang sahih semuanya ditanya. Orang mukmin ditanya, orang munafik ditanya, orang kufar ditanya. Ada pendapat Imam Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan yang ditanya orang mukmin sama orang munafik saja. Tapi kalau orang kafir nggak ditanya. Kenapa orang kafir nggak ditanya, kata dia? Karena orang kafir udah jelas dia kafir, nggak bakal ditanya. Tapi kalau orang mukmin ditanya, orang munafik ditanya. Tapi pendapat yang kuatnya semuanya ditanya. Semua orang yang mukallaf mendapatkan pertanyaan daripada mungkar dan nakir. Seperti itu. Kenapa dibilang mungkar ataupun nakir? Karena dia mendatangi si mayit dengan gambaran yang mungkirah, dengan gambaran yang bikin orang takut. Gambaran yang bikin orang takut. Aswadan, azrakan, wa fi ainaihi ka quddurin nuhas. Di matanya itu seperti apa? Quddur. Quddur itu apa? Kalau bahasa kamusnya belanga dia. Nuhas tembaga, belanganya tembaga. Ada belanganya tembaga. Tahu inti belanganya tembaga? Seperti belanganya tembaga. Matanya mungkar dan nakir itu seperti itu. Matanya mungkar nakir seperti itu. Atau wa aswatuhuma karrat. Suaranya mungkar nakir karrat, seperti guntur, seperti petir seperti petir. Suaranya itu udah kayak gitu. Wa aswatuhuma karrat. Idza takallama yakhruj min afwahihima kenar. Kalau udah ngomong, keluar daripada mulut mereka itu seperti api. Kalau udah ngomong, nanya man rabbuka, udah keluar. Suaranya udah suara petir aja takut deh. Kita suara petir aja takut. Kayak nanti di dalam kubur pun tadi, makanya jawaban daripada wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnahnya mati dan hidup pun, maksud daripada fitnatul mamat apa? Su'alul qabr. Sebagian ulama mengatakan su'alul qabr itu fitnah. Pertanyaan kita di kubur itu nanti itu fitnah. Kenapa fitnah? Karena nanti min zawiyah fi zawayal qabr, di ujung daripada ujung kubur itu, ketika malaikat nanya kita man rabbuka, itu jin itu bisa menjelma seakan-akan dia Tuhan. Seakan-akan dia Tuhan. Kalau kita nunjuk dia, salah kita. Sudah, kena kita. Palu habis kita masuk. Seperti itu. Wahakadha. InsyaAllah kita selamat dari siksa kubur semua, insyaAllah. Menjadi orang yang diringankan untuk ditanya.
Makanya sebagian ulama mengatakan selain anbiya semuanya ditanya, tapi kalau orang soleh, orang baik ringan, ditanyanya ringan, ditanya ringan, bahkan tanya cuma sedikit, ditanya cuma sedikit, kayak gitu. Ya Allah. Kita ditanya kapan ditanya kita sama malaikat? Ba'da tamamid dafni wa indan sirafin nas. Kapan ditanya? Setelah proses penguburan itu selesai secara sempurna, manusia udah pergi, nah itu kita ditanya sama malaikat. Jadi kapan kita mulai ditanya? Kita mulai ditanya ketika semua orang udah proses penguburan sudah selesai, semua orang pergi, di situ kita ditanya. Di situ kita ditanya. Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim fa yu'idullah ta'ala ar-ruh ila jami'il badan kama dhahaba ilaihil jumhur. Jadi kita bakal dengar tuh. Kita bakal dengar daripada suara sendal orang yang pergi tadi. Ketika orang udah pergi semua, yu'idullah ar-ruh. Allah kembalikan ruh kepada jasad kita. Allah kembalikan ruh kepada jasad kita. Ke semua badan, artinya ruh kita ini semuanya ngumpul nih dah. Baru kita sadar lagi. Artinya semuanya kayak kita udah bisa merasakan lagi, kita udah bisa jawab pertanyaan malaikat, kita udah bisa merasakan sakit nikmat, itu udah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat jumhur a'immah. Mayoritas pendapat para ulama. Karena ada sebagian ulama mengatakan setengah saja. Ada yang mengatakan setengah saja ruhnya, enggak seutuhnya enggak. Tapi pendapat yang benar semuanya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke badan kita. Maka ketika kita ditanya apa? Ketika ditanya di situ kita hadir dengan badan kita, hadir juga dengan ruhnya kita. Hadir dengan badan kita, hadir juga dengan ruhnya kita. Keadaan orang ditanya berbeda-beda. Akhirnya ini, bagaimana keadaan orang ketika ditanya sama malaikat, atau bagaimana proses malaikat menanyakan kita? Disebutkan di sini ahwal mukhtalifah, keadaannya berbeda-beda. Aminhum man yas'aluhul malakani jami'an tasjidan alaih, aminhum man yas'aluhu ahaduhuma takhfifan alaih. Ada yang dua-duanya malaikat nanya karena mungkin amalnya jelek, dua-duanya malaikat nanya. Ada yang nanya satu saja malaikat. Ada yang ditanya semua, ada yang tanya sedikit. Ditanya tentang apa? Beda pendapat ulama. Ada yang tanya tentang Allah, ada yang tanya tentang Nabi, ada yang mengatakan ditanya tentang tauhid, tentang akidah kita. Itu semua daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dan semua orang bakal ditanya. Mau orang yang sudah jadi abu, mau udah dilempar ke laut, nggak ada kuburannya, nggak ada jasadnya, semuanya bakal dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Mau kita pisah, tangannya dinibung, kepalanya dipuding, badannya dilabu, mau dipisah-pisah kayak gitu, tetap akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh malaikat. Bahkan ulama itu saking detailnya mereka mencari daripada riwayat-riwayat itu atau perkataan mereka itu, kalau misalnya ada orang mati rame-rame, dikuburnya rame-rame, itu kayak gimana? Kata Imam siapa sini? Kata Imam Qurtubi, itu malaikat itu nanti apa? Jada antu anta'dhum jassatuhuma wa yukhatibanil khalqal katsir. Jadi kalau misalnya orangnya itu rame, mati dalam keadaan rame, jadi malaikat akan membesar badannya. Badannya akan membesar. Habis itu dia tanya semuanya langsung sekaligus. Ala kulli hal. Nah, di sini disebutkan, ini penting untuk kita ini. Tentu kita nih. Apa di sini? Yang enggak ditanya siapa? Yang enggak ditanya kal anbiya. Para anbiya enggak ditanya. Kemudian salah satu juga yang enggak ditanya siapa? As-siddiqin. Orang-orang yang siddiqin enggak ditanya. Yang enggak ditanya juga asyuhada. Para syuhada enggak ditanya. Makanya kan memang ada hal-hal yang bisa membebaskan kita daripada pertanyaan malaikat. Wal murabitin, dan orang-orang yang terikat dengan sunnah Nabi, dengan ajarannya Nabi. Wal mulazimin, mulazimin,
orang-orang yang senantiasa membaca surat Tabarakal Mulk. Tabarakal Mulkul, suratul Mulk, surah Mulk, surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu awalnya. Orang yang terbiasa membaca surat Mulk setiap malam dari sampai kabar. Nah, inti sekarang udah tahu nih. Nah, ketika kita udah tahu nih, baca. Dari mulai kita baca terus sampai kita mati, insya Allah selamat kita daripada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Setiap malam baca tuh. Setiap malam dibaca surat Al-Mulk. Yang dimaksud dengan senantiasa dibaca itu kita baca terus setiap waktu kita baca. Kecuali kalau lupa ada uzur nggak apa-apa. Tetap dinamakan dengan orang yang mulazamah, yang senantiasa membaca surat Mulk di setiap malam. Surat Mulk paling berapa ayat paling? Sedikit. Jadi usahakan nih mulai sekarang nih, ente udah tahu nih. Ente udah tahu yang bisa menyelamatkan ente dari soal mungkar wa nakir itu adalah membaca surat Mulk. Ente baca. Ente baca. Orang yang membaca surat sajadah. Dan orang yang di saat sakit baca Qul huwallahu ahad. Orang kalau sakit baca Qul huwallahu ahad terus, Qul huwallahu ahad dibaca terus sama dia sampai dia mati. Itu selamat daripada pertanyaan mungkar nakir. Maridul batan, orang yang punya sakit perut, mungkin bisa dibilang apa, lambung atau diare atau apa ya, itu mati dalam keadaan itu, insya Allah selamat daripada soal mungkar nakir. Wal mayyit bitaun, mati karena wabah, juga selamat daripada penyakit pertanyaan mungkar nakir. Mati dalam malam Jumat ataupun hari Jumat, termasuk selamat daripada soal mungkar nakir. Itu ada sebagian pendapat ulama seperti itu. Warrajih anna ghairal anbiya wa syuhada wal ma'rakah yus'alun su'alan khafifa. Tapi pendapat yang rajih, semua selain para anbiya dan para syuhada itu semua bakal ditanya, tapi ditanyanya dengan pertanyaan yang ringan. Walaupun kita ditanya tapi ringan. Ringan, tidak memberatkan kita. Nanti azab dan yang lainnya panjang juga pembahasannya. Ada pembahasan tentang azab kubur, ada juga pembahasan tentang nikmat-nikmat di dalam kubur. Apa saja azab yang Allah siapkan dalam kubur itu ada, nikmat apa saja yang Allah siapkan dalam kubur juga itu ada. Intinya kita semua meyakini akan daripada kita ini yaumul akhir, yaumul qiyamah atau nama lainnya, dan apa yang berkaitan dengan yaumul akhir seperti barzah, seperti su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat, itu kita meyakini itu semua, dan kita semua meyakini bakal mati, bakal dikubur, bakal ditanya sama malaikat, bakal dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Imanuna bi yaumin akhirin wajib. Kita wajib beriman dengan hari akhir dan apa saja yang terkait dengan hari akhir. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang selamat dunia akhirat, dijadikan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat dari siksa kubur, diluaskan kuburan kita, dilapangkan kuburan kita.